Ideologi modern ini kadang-kadang menyentuh syariah dan merendahkan syariah. Ya, seperti feminisme dan gender itu urusannya dengan syariah. Anda bisa ditipu oleh pikiran-pikiran barat sekuler liberal dengan pemikiran yang begitu rasional, menarik, kontemporer. Tapi kalau Anda tidak membaca, Anda akan hanyut dengan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat sekalian, Alhamdulillah amma ba'du. Ikhwan akhwat, pada malam yang berbahagia ini tentunya Akhi Kamil sangat senang sekali bisa kembali menyapa antum-antum Ikhwan akhwat mendengar setia Radio Suara Gontor FM dan juga pemirsa Gontor TV di ruang dengar masing-masing. Tentunya kita pada malam hari ini dapat berkumpul dan bersama-sama untuk belajar dan juga merecharge diri dan juga tajdidun niyah dalam salah satu podcast Gontor atau Suargo FM Gontor Podcast yang pada malam hari ini mengangkat tema santri di tengah arus globalisasi. Ikhwan akhwat sekalian, pada malam hari ini tentunya kita akan banyak ngobrol dan juga banyak mengkaji dan juga ngaji bersama gurunda kita, narasumber kita dan juga pembicara kita yang tentunya tidak asing di telinga kita semuanya, dan insya Allah kita tahu semuanya, khususnya bagi santri-santri Pondok Modern Darussalam Gontor dan juga para alumni mahasiswa Universitas Darussalam Gontor. Nah, ikhwan akhwat sekalian, silahkan mari bergabung pada Suargo FM Gontor Podcast di malam yang berbahagia ini. Insya Allah 2 jam ke depan kita akan menemani untuk bisa sama-sama belajar bersama. Bagi ikhwan akhwat, silahkan bergabung melalui live Instagram di akun Radio Suara Gontor @suargofm. Nah, bagi antum yang kira-kira nih kebetulan kan lagi akhir bulan gitu kan, lagi ngirit-ngirit kuotanya gitu ada opsi lain untuk disediakan, yakni melalui radio stream app yang dapat antum unduh melalui Google Play Store. Cari saja di search bar Suargo FM. Atau melalui opsi lain, ikhwan akhwat juga bisa mengunduh Radio Garden maupun Radio Box. Atau ada lagi nih, antum bisa mengunjungi website resmi Radio Suara Gontor di suargofm.co.id, kemudian menuju ke laman streaming, lalu di play saja untuk streamingnya, sehingga antum bisa mendengarkan sama-sama, belajar bersama podcast pada malam yang berbahagia ini, Masya Allah ya. Dan jangan lupa nih ikhwan akhwat, selain kita belajar, selain kita ngaji pada malam hari ini, dan tentunya antum juga bisa banget untuk menyiapkan pena maupun catatan-catatan untuk mencatat poin-poin penting ataupun inti-inti sari apa yang disampaikan oleh gurunda kita pada malam yang berbahagia ini, tentunya dalam program Hayya Naktub ya. Mungkin antum bisa mencatat intisarinya kemudian di-post gitu. Barangkali Masya Allah antum salah satu orang yang beruntung untuk mendapatkan merchandise resmi dari Gontor Official Merchandise senilai Rp500.000 Insya Allah ya. Maka selain kita mendapatkan berkah, juga kita mengaji bareng-bareng. Wah, qadarullah kalau memang biiznillah terpilih gitu kan, juga bisa dapat bonus, yakni adalah merchandise resmi senilai Rp500.000. Masya Allah. Dan alhamdulillah ikhwan akhwat sekalian, pada malam yang berbahagia ini telah hadir di tengah-tengah kita semuanya, di ruang dengar antum-antum sekalian, beliau guru kita, gurunda kita, kiai kita, Profesor Dr. Kiai Haji Hamid Fahmi Zarkashi, MA.Ed. MPhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masyaallah. Kaifahalukum Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Masyaallah. Jadi kesibukan akhir-akhir ini insyaallah Ustaz ya, lancar-lancar terus Ustaz. Lancar dan banyak sekali. Masya Allah. Semoga selalu diberikan kesehatan, amin, amin, ya. Kelancaran dan juga keberkahan dalam setiap aktivitasnya. Amin, amin. Masya Allah. Dan alhamdulillah beliau berkenan menyapa kita pada malam hari ini, dan insya Allah beliau akan berbagi ilmu yang Masya Allah yang tidak bisa
tidak ada duanya gitu. Namun sebelumnya nih ikhwan akhwat sekalian, izinkan Akhi Kamil untuk membacakan profil singkat daripada beliau, gurunda kita Profesor Dr. Kiai Haji Hamid Fahmi Zarkashi, MA EDMPIL. Beliau sebagaimana yang kita ketahui merupakan putra ke-9 dari Kiai Haji Imam Zarkashi, salah satu trimurti Pondok Modern Darussalam Gontor, lahir di Gontor Ponorogo pada 13 September 1958. Beliau mengenyam pendidikan di Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah Pondok Modern Darussalam Gontor dan juga menyelesaikannya pada tahun 1977, kemudian mengambil pendidikan tinggi di strata 1 di Institut Pendidikan Darussalam IPD yang saat ini bernama Universitas Darussalam Gontor di Fakultas Tarbiyah dan selesai pada tahun 1982. Kemudian melanjutkan jenjang strata 2-nya ke luar negeri dan meraih gelar MAED dan juga MPhil di Universitas Nasional, di Universitas Internasional. Adapun untuk Master Education beliau raih di Universitas of Punjab, Lahori di Pakistan pada tahun 1986 dan juga untuk Master of Philosophy diambil beliau raih di University of Birmingham di Department of Theology pada 1998 dan alhamdulillah beliau menyelesaikan program doktoralnya dan mendapatkan gelar PhD di International Institute of Islamic Thought and Civilization atau ISTAC di Malaysia, di mana karya akademisnya Masya Allah khususnya dalam kajian Islamic Thought atau pemikiran Islam mendapatkan pujian dari para penguji dan juga para musyrif bimbingan yang membimbing beliau kala itu. Dan atas dedikasinya terhadap keilmuan khususnya dalam bidang atau dalam dunia filsafat Islam, alhamdulillah pada tahun 2021 tepatnya di akhir Januari Ustaz, beliau secara resmi ditetapkan sebagai guru besar atau profesor dalam bidang ilmu filsafat Islam. Allahu yubarik fikum Ustaz. Insyaallah. Dalam dunia akademisi kawan-kawan sekalian dan juga dunia keilmuan, Profesor Hamid dikenal memimpin berbagai institusi kajian Islam, salah satunya beliau juga pendiri Institute of Study of Islamic Thought and Civilization atau INSIS dan juga Center of Islamic of Occidental Studies atau CIOS. Dan juga beliau juga seorang rektor dan guru besar filsafat Islam di Universitas Darussalam Gontor. Masya Allah. Beliau juga merupakan penulis produktif dan pemikir kritis yang giat mengadvokasi islamisasi ilmu pengetahuan, menulis artikel, kolom dan buku-buku pemikiran Islam yang berpengaruh seperti Mishkat, Minhaj, kemudian yang terakhir itu membahas tentang kausalitas Al-Ghazali, Insyaallah. Besarnya sumbangsih beliau dalam dunia literasi dan keilmuan Islam mengantarkan Profesor Hamid sebagai tokoh perbukuan Islam di tahun 2023 yang diberikan oleh Ikatan Penerbit Indonesia atau IKAPI pada momen pembukaan Islamic Book Fair di Jakarta, sebuah penghormatan atas dedikasi beliau dalam kebangkitan literasi Islam di tanah air. Selama karirnya beliau kerap diundang sebagai pembicara, pengajar, tamu dan juga penasihat akademik di berbagai forum nasional maupun internasional, membagikan warisan dan juga wawasan tentang pendidikan Islam, filsafat, dan tantangan pemikiran modern di tengah kaum muslim. Sebagai murid dan juga sebagai seorang guru besar, kita mengenal beliau bukan hanya melalui gelar akademisinya, ikhwan akhwat sekalian. Namun kita juga mengenal beliau sebagai teladan dalam keteguhannya berpikir, memiliki integritas ilmiah, dan juga pengabdian beliau pada umat melalui pendidikan dan dakwah keilmuan. Yang juga kita rasakan bagaimana beliau selama 2 strata menekuni di Fakultas Tarbiyah, kemudian pindah ke Fakultas Pemikiran gitu. Masya Allah, itu sangat susah sepertinya kalau dipikirkan saat ini. Jadi alhamdulillah. Dan tentunya pada malam hari ini kita akan membahas tema yang insya Allah sangat-sangat penting ya, yang tentunya kita bahas yang harus kita bahas dan harus kita ketahui pada masa-masa ini, yakni adalah santri di tengah arus
globalisasi. Sebagaimana kita ketahui, derasnya arus globalisasi yang ditandai dengan informasi-informasi maupun teknologi-teknologi yang kian berkembang pesat ternyata bukan hanya memberikan dampak positif, melainkan banyak juga dampak-dampak negatif yang diberikan. Maka salah satunya tentang penyebaran ideologi-ideologi yang tentunya sangat menyimpang dari esensi tauhid yang mana kita pelajari semenjak kecil gitu. Banyak sekali ideologi-ideologi seperti kapitalisme yang menuhankan materi, liberalisme yang kerap mengaburkan nilai, pluralisme yang sering sekali disalahpahami, serta berbagai ideologi barat yang membentuk cara berpikir masyarakat sehingga milieu-milieu yang terasa di saat ini itu bukan milieu yang kita rasakan saat dahulu gitu, bukan milieu-milieu positif yang bisa kita temukan dimanapun, justru berbanding balik banyak sekali kita merasakan milieu-milieu negatif ketika kita menuju dan juga sedang mengalami di era globalisasi ini. Nah, untuk daripada itu tentunya kita ingin mengetahui dan juga ingin banyak sekali ngobrol kepada antum khususnya Ustadz pada malam hari ini tentunya khususnya bagi para santri kami dan juga santri-santri yang insyaallah pada malam hari ini sudah stay tune bareng kita di live Instagram dan melalui opsi-opsi lainnya untuk bisa mendengarkan kita. Dan tentunya Akhi Kamil hendak bertanya gitu untuk yang pertama kali ini Ustadz, dalam hal ini untuk menyikapi arus globalisasi di tengah-tengah masyarakat dan juga khususnya kita santri, bahwasanya bekal yang paling mendasar yang perlu kita pegang sebagai seorang santri ketika kita selanjutnya berikhtiar untuk menentukan kita akan terjun di masyarakat, kita akan terjun di luar gitu, maka kita tidak mungkin menafikan bahwasanya ada pengaruh globalisasi saat ini yang tentunya banyak sekali negatifnya. Maka dari pandangan antum, bekal apa yang paling mendasar yang perlu kita pegang sebagai seorang santri agar ketika kita terjun ke masyarakat tidak larut apalagi terseret di arus ideologi-ideologi yang sangat bertentangan dengan tauhid, Ustaz? Baik, pertama saya perlu letakkan dulu di mana santri itu akan kembali di masyarakat, karena kemana kembali itulah yang menentukan bekal apa yang harus dipersiapkan oleh santri. Itu satu. Yang kedua, santri kita ini ada dua macam, santri tingkat menengah dan santri tingkat universitas. Tentu persiapannya berbeda. Kalau untuk santri yang alumni pada tingkat menengah, saya rasa yang akan dihadapi adalah kehidupan masyarakat sesuai dengan umur dan strata sosialnya, sehingga mereka perlu dua hal aja menurut saya, adalah kesiapan mental bertemu dengan situasi baru di dalam masyarakat, dan yang kedua adalah kesiapan moral dalam pengertian ini adalah akhlak. Nah, apa di dalam dua hal ini? Pertama adalah ketika berhadapan dengan situasi di mana dia merasa terasing di dalam lingkungannya, maka mentalnya harus dikuatkan. Dan di kontur ini saya yakin bahwa para santri mempunyai mentalitas yang kuat karena dia sudah bersosialisasi dengan sekian banyak macam santri dari berbagai daerah dan budaya, dan itu dia sudah mengalami sebuah proses yang tidak mudah. Dari yang asing menjadi kawan yang kerjasama dan menjadi sebuah komunitas, dan itu ada ukhuwah Islamiyahnya. Ini bagi saya adalah pelajaran yang sangat penting dan itu harus dibawa. Ketika di masyarakat, dia harus pandai bersosialisasi dengan siapapun. Dan karena dia anak muda, dia harus bisa bersosialisasi dengan anak muda. Tetapi yang kedua tadi, mentalnya sudah bagus, moralnya harus juga kuat. Kenapa? Anak muda sekarang bukan anak muda yang ya bagus-bagus amat. Bisa jadi dia menjerumuskan kepada hal-hal yang tidak baik. Alumni Gontor dipertanyakan, mampu nggak dia
menghadapi masyarakat, mengarahkan masyarakat ya seumur dia itu dengan apa yang dia bawa dari Gontor. Dari Gontor ini tahu syariah, di Gontor ini tahu akidah, di Gontor ini tahu nilai-nilai baik dan buruk. Di Gontor ini juga paham lah yang namanya birrul walidain, yang namanya halal haram, yang namanya makruh dan lain sebagainya. Itu harus dia bawa ketika dia masuk ke dalam komunitas sesuai dengan umurnya. Kalau dia masuk ke kalangan anak muda, kalangan mahasiswa, dia harus mampu sosialisasikan nilai-nilai Gontor itu. Dia harus paham. Nah, ini yang fondasi apa yang harus dia bawa? Fondasinya adalah nilai-nilai. Ya. Di sini sudah diajarkan khairun nasi anfa'uhum linnas. Bagaimana dia bisa manfaat untuk teman-temannya? Ya. Berjasalah, jangan minta jasa. Itu nilai yang sangat berharga. Keikhlasan adalah ruhul amal. Ya. Kemudian ukhuwah Islamiyah, dia harus bisa membawa nilai-nilai itu ke tengah-tengah masyarakat dia, di mana dia turun, di mana dia menyatu dengan komunitasnya, dan disitulah dia dipertanyakan identitasnya masih bisa dipertahankan atau tidak sebagai alumni Gontor. Itu benar Ustaz untuk yang tadi bahwasanya antum menyatakan ternyata santri ini dari dua macam. Betul. Ada yang dari menengah yang mana perlu mempersiapkan kiranya yang paling penting yakni adalah mental dan juga moral. Ataupun akhlak. Dan juga dalam strata yang lebih tinggi yakni adalah santri lulusan universitas. Tadi sempat juga disampaikan antum juga bahwasanya selain mental dan juga moral, ketika memang kita terjun harus benar-benar pandai untuk bersosial, betul sekali. Dan yang disampaikan tadi adalah bahwasanya kemampuan atau capability untuk bersosialisasi atas apa yang memang kita dapat, apa yang kita kaji dan juga pahami dan juga pelajari selama kita dalam jenjang menengah, yakni dalam hal ini lulusan kelas 6 KMI kelas 6. Adapun untuk yang universitas sendiri yang lebih kritis dan juga lebih spesifik lagi, tentunya kita perlu menanamkan prinsip untuk menjadi anfa'uhum linnas. Betul begitu. Ya. Nah, untuk yang kata-kata anfa'uhum linnas di sini, tentu jangan kemudian kita berpikiran terlalu materialistik. Ya, misalnya mentang-mentang orang tuanya kaya, ya dia bermanfaat materinya, dia kasih orang. Nah, itu terlalu materialistik ya. Sebenarnya inti dari anfa'uhum linnas ini adalah berjasa. Ya. Orang yang paling berjasa kepada masyarakat atau kepada manusia, atau orang yang dirinya dimanfaatkan oleh masyarakat, baik ilmunya, akhlaknya bisa ditiru oleh masyarakat, kemudian perilakunya menjadi qurrata ayun di dalam masyarakat, kemudian keberadaannya itu sudah menjadi katakanlah inspirasi bagi anak-anak muda. Di situ manfaatnya ada di situ. Kalaupun dia tidak mempunyai ilmu untuk mengajar, ya, manfaat itu bisa dari akhlaknya, dari pribadinya, dari mentalnya. Itu menurut saya bisa mungkin dampaknya lebih besar daripada sekedar mengajar ilmu pengetahuan atau pemikiran itu. Ini potensi ini ada di dalam diri alumni Gontor. Karena alumni Gontor ini ya sudah terlatih mentalnya, terlatih akhlaknya, sudah disiplin bertahun-tahun. Ya, sudah menjadi yang senior, sudah menjadi contoh yang junior, kan menjadi motivator juga di situ. Nah, potensi ini ya ini yang saya sebut tadi mentalitas. Mentalitas ini akan menjadi bekal yang sangat berharga dan sangat kuat di dalam masyarakat. Bahkan sampai bahasanya menjadi benteng. Untuk benteng. Untuk membentuk benteng daripada ideologi-ideologi yang tersebut tadi. Bukan hanya ideologi, karena gini, anak muda ini biasanya akan larut dengan
eh, anak muda yang semasanya di masyarakat. Dia akan generasi Z lah. Ya. Tren anak muda. Tren anak muda. Mau tidak mau ini kelas 6 tamat itu masih sigor kalau dalam bahasa kita ini ya. Belum dewasa dan akan hanyut di dalam masyarakat. Bagaimana supaya tidak hanyut? Ini yang perlu disampaikan kepada anak-anak. Apa yang diperoleh di Gontor ya, dengan segala macam pengalaman organisasi, leadership, friendship, ukhuwah Islamiyah ya, kemudian menjadi motivator adik-adik kelas ya, dan lain sebagainya, banyak sekali. Itu sebenarnya bisa dibawa pulang ke masyarakat, dia terapkan lagi di situ. Dia bisa memimpin ya, kalau tidak sebaya memimpin, bisa memimpin orang-orang di bawahnya, dan itu akan efektif sekali. Dan masyarakat sekarang ini sangat memerlukan orang-orang yang seperti begitu ya. Kalau dia masuk ke perguruan tinggi ya itu nanti lain cerita ya. Lain cerita dan lain kesempatan saat kita ngobrol. Yeah. Masya Allah. Baik Ustadz, berbicara tentang moral dan juga akhlak sebagai poin penting yang antum sampaikan tadi, bahwasanya sebagai santri kita perlu memiliki bekal yang kuat, atau bahasanya bekal yang sangat fundamental sebagai santri ketika keluar, ya ini adalah mental dan juga moral ataupun akhlak. Tentunya kita menyadari Ustaz, sebagai santri-santri juga banyak sekali ilmu-ilmu yang memang kita pelajari, entah dari segi akidah maupun dalam akhlak tadi khususnya selama menjadi santri, dan juga yang kita ketahui juga dan kita pelajari dan kita pahami bahwasanya mungkin bisa dikatakan bahwasanya apa yang kita pelajari itu sebagai muqaddimahnya saja. Sebagai muqaddimah selama kita menempuh di masa KMI gitu. Menurut antum nih Ustaz, ketika memang kita membekali dengan hal-hal yang bahasanya basic ya, mengenai tentang akidah ataupun akhlak yang tentunya dengan itu membentuk bagaimana moral dan juga akhlak kita, kiranya apakah perlu juga kita menambah atau membekali diri kita tentang bagaimana kita berpikir kritis ataupun berpikir hingga ke filosofis, sehingga kita juga memiliki kemampuan untuk memahami kerangka worldview Islam, sehingga kita dengan itu bisa menyikapi realitas di zaman ini. Gini, kalau kita membuat standar seperti begitu, berarti kan kita membuat standarisasi kualitas alumni. Itu tidak bisa. Kenapa? Ini saya baru saja membaca sebuah pemikiran namanya Howard Gardner. Ini adalah seorang tokoh pendidikan holistik di Amerika yang mengatakan bahwa kecerdasan itu ada 8. Ya, jadi kalau kita bicara filsafat, itu salah satu kecerdasan. Kalau kita bicara mafikib, itu kecerdasan yang lain lagi. Kalau kita bicara entrepreneurship, itu kecerdasan yang lain lagi. Kalau kita bicara bahasa, kecerdasan yang lain lagi. Kalau kita bicara sosial, leadership dan lain sebagainya itu. Nah, sekarang alumni Gontor itu biasanya terbagi di 8 kecerdasan ini. Tidak semuanya cerdas filsafat, tidak semuanya cerdas bahasa, tidak semuanya pintar main musik. Ya, tapi umumnya anak Gontor itu ada kecerdasan sosialnya. Karena dia dilatih setiap hari bersosialisasi dengan 1000 kawan. Ini pendidikan hanya di Gontor nih. Kawan saya 1000. Ini di SMA aja Anda nggak dapat. Ya, ini kelebihan sistem pondok modern ya yang saya katakan. Nah, di dalam pendidikan yang holistik seperti di Gontor itu ada orang-orang yang bisa menangkap 2 kecerdasan. Ada hanya 1, ya. Dan itu tidak bisa kemudian diukur. Kalau dia menghadapi situasi globalisasi dengan ideologi seperti gini, bagaimana anak Gontor? Tidak semuanya bisa menjawab. Ya, ini perlu diingat ya. Jadi bagi orang tua atau teman-teman yang nilainya nggak bagus, ya, dhaif jiddan, makbul, itu di dalam pendidikan Gontor tidak berarti gagal. Ya, saya baru bertemu dengan seorang alumni
di Malaysia, kelas 6O, ya, Aspala Sapilin tuh. Dia adalah pengusaha warung Padang. Sudah 6 cabang, itu miliaran itu anunya, apa namanya? Omsetnya dan modalnya. Dia bisa mengatur itu semuanya. Itu adalah salah satu kecerdasan. Mungkin kalau dia bicara filsafat, masuk dia. Nggak bisa. Inilah yang namanya holistic education itu. Jadi jangan kemudian mengukur alumni Gontor itu hanya dalam satu aspek kecerdasan. Harus holistik semuanya. Dan tidak ada ceritanya di Gontor itu drop out. Tidak ada ceritanya. Anda selesai kelas 3, kelas 4, kelas 5, Anda bisa jadi orang. Dan banyak sekali alumni kita juga yang tidak tamat, dia menjadi pengusaha. Ada alumni kita yang tidak melanjutkan kuliah, tiba-tiba menjadi trainer manajemen. Ya. Kemudian tidak kuliah dalam prodi hubungan internasional, bisa jadi duta besar. Nah, ini kecerdasan. Jadi ini saya ingin sampaikan kepada seluruh wali santri atau para santri, kalau Anda di Gontor tidak mumtaz, Anda bukan tidak berhasil. Anda mumtaz di dalam bidang yang lain. Dan itulah yang harus diketahui oleh masing-masing alumni Gontor. Anda itu mumtaz dalam bidang apa, itu segera diketahui. Kalau dia tidak tahu apa namanya potensi dirinya, dia tidak akan bisa berkembang. Nah, di sini pentingnya. Jadi bagi yang bisa S2, S3, itu memang ada kecerdasan intelektual dan filosofis, tapi suruh dagang dia nggak bisa. Nah, ini problemnya. Baik. Dan dari cakupan yang banyak sekali tadi Ustadz ya, yang sebagaimana antum sampaikan, misalnya kecerdasan ada 8 dan lain sebagainya. Mungkin Akhi Kamil di sini apakah pantas Ustadz, kalau misalkan menyebutkan bahwasannya santri Gontor itu cenderung memiliki kecerdasan yang fleksibel Ustaz, atau cognitive flexibility gitu Ustaz? Ya, itu juga satu bagian. Jadi saya katakan tadi bisa jadi 2 kecerdasan, ya, bisa jadi hanya 1. Jadi seperti misalnya ada anak-anak kita yang olahraganya dia jago bagus, dia kemudian pelajarannya mumtaz, kan dia berarti 2 kecerdasan. Itulah yang kemudian dia disebut dengan cognitive flexibility. Bisa juga anak-anak yang belajar di perguruan tinggi ini, anak Usuluddin, tiba-tiba dia bisa di manajer di Latansa. Dia kecerdasan di situ. Dan dia berhasil di situ, dipercaya dan berhasil menghasilkan keuntungan. Nah, itulah sebenarnya yang disebut dengan istilahnya kemajmukan kecerdasan majmuk. Ya, namanya plurality of intelligence. Ya. Jadi kemajmukan dari kecerdasan itu. Makanya tadi majmuknya itu ada berapa? Ada 8 di sini. Nah, situasi pendidikan ataupun pendidikan yang ada di Gontor ini adalah pendidikan yang menghidupkan 8-8-nya itu. Semua diberi kesempatan di situ anak-anak. Nah, siapa yang bisa mengambil 1, 2, 3, 4 kecerdasan itu, dia akan beruntung. Di situ. Nanti bisa jadi MC gini nih, salah satu kecerdasan ini. Ya. Betul. Tidak semua orang bisa berbicara secara lancar. Ya. Itu ada orang yang bisanya berpikir, ya, atau bisanya dia menulis khot, tapi berbicaranya dia sulit. Ya, ada yang begitu. Ada orang yang suruh bekerja tekun, dia berhasil, tapi suruh berbicara di depan publik dia nggak bisa. Itu sekian macam kecerdasan. Nah, inilah yang dihidupkan di Gontor itu, sehingga kita ya maklumlah ada alumni yang tidak memiliki semuanya atau tidak semuanya dia miliki, hanya 1-2 kecerdasan itu bisa. Dan juga antum juga sudah memberikan contoh juga Ustaz. Mohon izin antum juga yang sebelumnya dari tarbiyah ke filsafat itu juga salah satunya berarti Ustaz. Masya Allah. Baik ikhwan akhwat sekalian, sebagaimana yang sebagai muqaddimah tadi, tentunya kita mengerti bagaimana bekal yang sangat fundamental untuk kita pegang dan untuk kita benar-benar pegang teguh sebagai santri yang akan berkiprah ke masyarakat. Tentunya meskipun kita yang sudah
mungkin ada beberapa dari kita yang sudah lama berkiprah pada masyarakat atau yang hendak akan terjun ke dunia masyarakat dan lain sebagainya. Tentunya hal ini bukan menjadi suatu bahasan yang tidak perlu dibahas lagi, melainkan ini juga menjadi salah satu sarana untuk bermuhasabah, untuk mericat diri bahwasanya yang benar-benar menonjol bagi santri Gontor untuk dipegang teguh selama kita terjun ke masyarakat, yakni ada dua. Yang pertama adalah mental, yang kedua adalah moral dan akhlak. Bagaimana kualitas mental dan kualitas moral akhlak kita itu akan menandakan seberapa kebermanfaatan kita di masyarakat kelak. Baik kawan akhwat sekalian, tentunya kita akan break sebentar untuk mendengarkan beberapa lagu sajian nasyid Gontor khususnya. Dan jangan kemana-mana, keep stay tune bareng Akhi Kamil dan juga gurunda kita di Gontor Podcast pada malam yang berbahagia ini. So, tetap stay tune bareng Akhi Kamil. Terima kasih. Kawan-kawan sekalian, pendengar Radio Suara Gontor FM dan pemirsa Gontor TV dimanapun antum berada, alhamdulillah kita kembali lagi pada salah satu podcast ya, yakni yang pada malam hari ini mengusung tema Santri di Tengah Arus Globalisasi dengan Profesor Dr. Kiai Haji Hamid Fahmi Zarkashi MA EDMPIL. Setelah tadi kita mengerti dan juga memahami dan juga bermuhasabah lagi bahwasanya salah satu bekal yang tentunya sangat fundamental, yang sangat-sangat penting bagi santri untuk dipegang ketika terjun ke dunia masyarakat atau ke dunia luar, itu yakni adalah bagaimana kualitas mental dan juga kualitas moral ataupun akhlak kita bisa megang, sehingga untuk proyeksi kedepannya bisa menjadi benteng atau bisa membentengi diri kita dari bagaimana deras arus globalisasi yang ada di era saat-saat ini. Nah, untuk selanjutnya nih ikhwan akhwat, kita akan ngobrol lebih banyak lagi dan lebih bahasnya lebih intens lagi untuk mengenai tentang tema pada malam yang berbahagia ini. Tentunya Ustaz Hamid mohon izin seperti yang kita ketahui Ustaz, bahwasanya dahulu kala itu memang perangnya itu dalam bentuk fisik atau ghazwah atau huruf gitu. Dan sebagaimana juga yang sering antum sampaikan juga bahwasanya saat ini di tengah arus globalisasi, di tengah arus modernisasi, ghazwah itu akhirnya termanifestasi dalam bentuk ghazwul fikri. Juga seringkali beberapa kali dibahas juga oleh Ustadz Adian Husaini juga mengenai ghazwul fikri itu. Nah, mengenai untuk menyikapi ghazwul fikri ini Ustadz, seberapa penting Ustadz kiranya kita sebagai santri untuk memahami kerangka atau cara berpikir Islam, atau kita sering kenal dengan worldview Islam itu Ustaz. Sebagai santri untuk bagaimana kita membaca mungkin hingga menyikapi bahkan sampai mengkritisi tentang paham-paham ideologi yang memang saat ini tersebar sangat masif sekali yang tentunya bertentangan dengan syariat Islam itu Ustaz. Baik, ini tantangan bagi yang tadi mempunyai kecerdasan ya, berpikir. Jadi tantangan yang kira-kira harus dihadapi dan mungkin bisa dihadapi oleh alumni Gontor yang mempunyai kecerdasan dalam berpikir. Mungkin juga bisa masuk ini kecerdasan matematis ya, kecerdasan filosofis. Bagaimana cara menghadapi ini? Kalau kita kembali ke Islam, sebenarnya ada 3 hal dalam Islam yang kita sebut worldview itu dengan trilogi yang kita sebut dengan ilmu, iman, dan amal. 3 hal ini. Ilmu dalam arti syariah, ya, bahwa ideologi modern ini kadang-kadang menyentuh syariah dan merendahkan syariah. Ya, seperti feminisme dan gender itu urusannya dengan syariah. Tapi ketika berhadapan dengan pluralisme agama, urusannya dengan akidah. Ya. Begitu kita berhadapan dengan LGBT, itu sudah masalah akhlak. Jadi 3 hal ini kita mesti pahami dengan baik. Ya. Bagaimana kita menguasai halal haram di dalam Islam? Bagaimana kita menguasai semua seluk-beluk muamalah dalam kaitannya dengan politik, sosial, budaya, dan lain sebagainya yang itu
bagian dari muamalah dalam Islam menjadi penting karena kita akan berhadapan dengan masyarakat yang worldview-nya berbeda. Ketika menyentuh masalah masalah syariah, kita tahu bahwa ini nggak bisa. Itu penting. Ketika ini menyentuh akidah, dia harus bisa mengatakan ini nggak cocok. Ya. Ketika ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial dan itu katakanlah semacam etika bekerja atau moralitas sosial yang disepakati oleh masyarakat sekuler, dia juga harus tahu bahwa itu tidak sesuai dengan Islam. Nah, sejauh mana dia tahu itu tidak sesuai dengan Islam, harus membaca banyak. Ya. Tidak membaca tidak akan tahu. Karena pemikiran ini adalah hutan. Ya. Pemikiran itu adalah hutan belantara yang orang harus masuk ke dalamnya. Ya. Anda bisa ditipu oleh pikiran-pikiran barat sekuler liberal dengan pemikiran yang begitu rasional, menarik, kontemporer. Tapi kalau Anda tidak membaca, Anda akan hanyut dengan itu. Ya. Seperti satu kata saja yang seringkali dikatakan dipakai oleh anak-anak muda sekarang itu, bahwa kebenaran itu relatif. Ya. Kalau dikatakan kebenaran itu relatif, berarti kita tidak bisa dan tidak tahu kebenaran yang absolut. Kemudian ditambah lagi dengan kata-kata kebenaran yang absolut hanya Tuhan. Ini menipu. Ya. Ketika kita bicara kebenaran, kita berbicara ilmu. Kemudian ilmu itu ada yang absolut dan ada yang relatif. Ya. Ketika berbicara yang absolut hanya Tuhan, itu dia berbicara zat. Dia berbicara, kalau bahasa ilmunya adalah berbicara secara ontologis. Kebenaran kita berbicara secara epistemologis. Jadi satu kalimat dengan dua dimensi ini ngaco. Ya. Ya, secara epistemologis kita tahu kebenaran yang mutlak. Ya, karena Allah sudah menurunkan Al-Qur'an kepada kita. Tetapi secara ontologis kita tidak tahu bahwa bagaimana Allah sebagai zat yang mutlak itu. Dan kita memang relatif, hanya Allah yang mutlak. Tidak ada hubungannya dengan epistemologi. Nah, ini tipuan seperti begitu. Kalau anak-anak tidak bisa berpikir secara filosofis, logis dan berpikir kritis, yang begini ini akan menjerumuskan. Nah, ini perlu paham seperti begitu. Nah, 3 hal tadi itu yang saya sebut dengan ilmu amal, ilmu iman amal, syariah, akidah, akhlak, juga 3 hal yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Ya. Orang yang bersyariat menjalankan syariat tetapi tidak berbasis kepada keimanan, dia tidak akan diterima kan? Betul. Ya, contohnya adalah man shoma ramadhana imanan wahtisaban kan? Siam itu harus pakai iman gitu ya. Sama juga orang yang bersedekah tanpa niat untuk bersedekah karena Allah, ya dia tidak diterima. Orang menyembelih tanpa uhilla li ghairillah juga tidak akan diterima sembelihannya, ya gitu. Berarti syariah harus selalu disertai dengan akidah. Nah, di sini akidah tidak bisa berdiri sendiri karena akidah harus dijalankan, dipraktekkan di dalam kehidupan nyata yang seluruh jumlah dari amalan itu para ulama menyebut dengan syu'abul iman. Nah, cabang-cabang iman itu adalah seluruh kegiatan yang kita kerjakan setiap hari. Makanya kalau kita meniatkan sebuah perbuatan karena Allah, itu adalah bagian daripada iman. Nah, ketika kita menghadapi ideologi modern yang begitu rumit dan sebagainya, asal kita menguasai 3 hal ini saja, saya kira akan selamat dari menghadapi ideologi yang liberal itu. Benar sekali. Ya. Dan tentunya selain untuk memahami daripada ilmu iman dan amal atau akidah syariah, akidah dan juga akhlak, yang memiliki peran yang paling penting ini adalah seorang guru juga, Ustaz, sebagai mursyid itu, Ustaz. Yeah. Karena memang ternyata
kejadiannya atau realitanya yang mungkin kita rasakan bersama, ada yang memang mengerti dan bisa mengkritisi hal tersebut, namun hanya sebatas bahwasanya mengkritisi dalam epistemologinya, sehingga tidak bisa menemukan ontologinya, sehingga akhirnya justru pemikiran tentang syariahnya akhirnya juga ikut disalahkan gitu. Betul. Ya, jadi kalau bicara syariah sebenarnya kita bicara ilmu. Syariah itu kalau kita kaitkan dengan rukun Islam yang 5, ya itu syariah dalam arti yang sempit. Tapi kalau kita bicara syariat dalam arti yang luas, dia akan menjadi muamalat. Ya. Jadi tidak hanya rukun yang 5, tetapi dia adalah seluruh aspek kehidupan yang di situ Islam mengajarkan. Dan harus tahu bagaimana berpolitik secara Islam, itu kan syariah. Bagaimana kita berdagang secara Islam, itu kan syariah. Ya sekurang-kurangnya kalau alumni Gontor sudah belajar ayatul ahkam, berbicara mengenai fikih al-halal wal haram, berbicara membaca buku Bidayatul Mujtahid dan lain sebagainya, itu sekurang-kurangnya dia tahu bagaimana muamalah yang seharusnya di dalam Islam yang dia harus jalani. Itu di situ. Itu satu, ilmu itu saja. Karena sekarang ini kalau kita bicara tantangan postmodernisme itu atau katakanlah tantangan kontemporer, itu tidak lain adalah mendekonstruksi syariah kita. Itu yang dihajar syariah aja. Nah, kalau syariah kita ini dihajar dengan cara berpikir barat dan kita tidak tahu bagaimana memahami itu secara logis, ya kita akan terhanyut di situ. Habis. Seperti misalnya salah satu aliran postmodernisme itu adalah gender equality. Ya. Itu menghajar syariah. Ya. Waris dipersoalkan, fikih wanita dipersoalkan, ya. Hubungan laki dan perempuan dalam Islam dipersoalkan, kepemimpinan keluarga dipersoalkan. Itu kalau kita berpikir logis kontemporer, ya kita mesti setuju aja. Itu masalahnya. Sekaligus Kamil mohon izin, Ustaz. Artinya secara hemat, Ustaz, dalam memahami worldview Islam ini, mungkin secara hemat mungkin kita bisa mengatakan, apakah boleh kita mengatakan bahwasanya worldview Islam adalah korelasi antara ilmu, iman dan amal yang saling berkesinambungan, Ustaz? Ya, betul. Ya. Cuma kalau kita bicara yang lebih sophisticated lagi, syariah itu bisa ditingkatkan lagi menjadi pemikiran yang katakan filosofis di atas yang ahkam itu tadi. Jadi ilmu ya. Jadi kalau syariah akidah akhlak mungkin agak sempit kepada ahkam, tapi kalau ilmu iman dan amal, nah di situ ilmu di situ adalah ilmu apa saja termasuk berpikir filosofis. Jadi Islam itu sebenarnya sebagai sebuah worldview sebenarnya sudah. Tiga trilogi ini tadi adalah sebuah worldview yang semua orang harus memegang dan mengamalkan itu secara komprehensif, tidak bisa dipecah-pecah. Ya. Dan itu tadi ya Ustaz, bahwasanya bagaimana korelasi dan kesinambungan yang saling berkaitan antara ilmu, iman, dan amal itu merupakan hal yang menjadi bekal yang selanjutnya untuk kita sebagai santri untuk menyikapi bagaimana arus deras era globalisasi ini di tengah-tengah ghazwul fikri yang terjadi di masyarakat kontemporer. Nah selanjutnya Ustaz, dalam rangka menyikapi bagaimana perkembangan zaman, bagaimana era globalisasi ini dengan arus modernisasi dan berbagai dengan ideologi-ideologi yang ada, dalam rangka tersebut bagaimana dan apa yang memang harus dilakukan santri Ustaz untuk tetap bisa hidup sejalan dengan era perkembangan zaman tanpa kehilangan adanya jati diri dan juga nilai Islam yang dia pegang, Ustaz. Ya.
Nah, kalau kembali kepada cita-cita para pendiri kita, kan di situ ada istilah ulama intelek ya. Sebenarnya kata-kata intelek ini lebih kepada ulama yang mempunyai kecerdasan berpikir. Ya. Makanya kalau tadi di awal pada tingkat alumni KMI kelas 6, modalnya yang perlu dijaga adalah moral dan mental. Untuk alumni pada tingkat perguruan tinggi, yang harus dipertahankan dan dikembangkan adalah kemampuan intelektualnya. Ya. Moral, mental, intelektual. Intelektualitas itu harus diasah. Ya. Harus banyak membaca, harus banyak berdiskusi, harus banyak berkomunikasi dengan orang-orang yang mempunyai pendapat yang kira-kira bisa sharing ya, dan bisa berkembang secara bersama-sama. Dan itu tidak mudah, tidak semua orang itu doyan pemikiran, dan tidak semua orang itu mempunyai wawasan, dan tidak semua orang itu suka membaca. Nah, ini saya rasa ini tugas alumni yang mempunyai kecerdasan dalam hal ini ya. Ya, yang tajir-tajir itu dia lain lagi. Ada tanda kutipnya. Ada tanda kutip. Jadi kalau kita berbicara bagaimana mempertahankan identitas santri dalam globalisasi di mana di situ ada liberalisasi, sekularisasi. Nah, ini pertanyaan bagi orang-orang yang mempunyai kecerdasan intelektual, mempunyai kecerdasan moral, ya, mempunyai kecerdasan mental. Dan ini fokusnya adalah kecerdasan intelektual. Tentu intelektualitas tidak bisa dipisahkan dari mentalitas dan moralitas. 3 hal tadi kan. Ya. Intelektualitas adalah bagian dari ilmu pengetahuan. Nah, kalau kita bicara worldview, nggak bisa kita intelektual saja, ya, berpikir kritis saja, tapi akhlaknya rusak. Nggak bisa. 3 hal tetap harus dijaga. Orang yang berpikir secara kritis, dia harus tetap mempunyai adab. Adab itu bagian daripada iman. Ya, dia kritis, kemudian akhirnya melihat gurunya bagi dia salah dikritisi. Itu maafi adab itu. Nah, ini yang terjadi dengan alumni yang liberal. Ada alumni liberal. Dan orang liberal pun juga begitu. Dia siapapun dia akan kritik, tetapi tidak ada adabnya. Nah, ilmu tanpa adab itu atau ilmu tanpa akhlak ya, dia akan hanya sekedar sebuah wacana aja. Tidak akan ada hasilnya. Nah, bagaimana kita mempertahankan intelektualitas itu? Tentu hanya komunitas yang bisa mempertahankan. Ya, kalau kita ingin komit dengan itu, kita harus punya istilahnya cantolan. Cantolannya adalah teman, cantolannya adalah komunitas, cantolannya adalah guru, cantolannya adalah orang-orang yang mempunyai expert. Itulah pentingnya komunitas dalam setiap pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, kita menghadapi ideologi barat yang begitu canggih, kita harus punya komunitas yang mempunyai pengetahuan yang secanggih itu. Ya, kalau tidak canggih pengetahuan Islam kita akan kalah dengan peradaban barat yang juga sama canggihnya. Ya, canggih karena rasional, kemudian kontemporer, ya, kemudian diikuti oleh banyak orang, ada teorinya dan sebagainya. Tetapi itu tidak berbasis kepada agama. Kita ini lebih mendalam, lebih komprehensif, karena pengetahuan kita ini basisnya adalah wahyu, dan wahyu adalah sebuah kebenaran. Nah, ini yang harus kita yakini. Masya Allah. Dan itu membuktikan dan juga menjelaskan secara tidak langsung saat bahwasanya bagaimana adanya komunitas itu memiliki dalam hal ini adalah komunitas intelek. Mereka adalah hal yang sangat penting bagaimana kita menghadapi dan juga menyikapi tentang arus globalisasi ini, Ustaz. Dan kemudian nih, Ustaz, berbicara mengenai tadi, Ustaz, bagaimana kita menyikapi untuk tidak terjerumus atau tetap berpegang teguh dengan jati diri dan juga nilai Islam. Tentunya ketika kita secara idealis akan berpikir insya Allah itu bisa. Namun
sebagaimana yang antum katakan juga, bahwasanya banyak juga ternyata alumni-alumni yang memang justru melenceng gitu, atau yang tidak sejalan, bahkan sampai akhlak dan juga adabnya itu tidak ada dan berani untuk mengkritisi gurunya gitu. Dan itu adalah sebuah kekhawatiran, kekhawatiran bahwasanya tentang bagaimana ternyata dia kurang bisa menyikapi tentang perkembangan zaman itu, Ustaz. Dan tentunya sebagai remind untuk kita semuanya sebagai santri, kira-kira Ustaz, dengan kekhawatiran itu resiko terbesar yang akan terjadi, Ustaz, bagi santri yang memang keluar dan tanpa berbekal dengan berpegang pada jati diri dan juga nilai Islam, itu gambarannya seperti apa, Ustaz, menurut antum, Ustaz? Ya, sebenarnya gini. Tadi yang di awal saya sebutkan moral dan mental itu adalah dasar bagi dia untuk menghadapi situasi yang ada di masyarakat. Itu aja sebenarnya bagi saya cukup dalam situasi apapun, katakanlah kalangan pedagang, kalangan politisi, kalangan, ya nggak usah jadi pemikir lah. Karena apa? Moral itu adalah bagian terpenting daripada iman. Kalau dia paham, ya, ini ke dalam konteks worldview lah. Jadi kalau orang itu sudah mengetahui, dia akan mengamalkannya. Ya, dia mengamalkannya karena dia yakin bahwa itu adalah bagian daripada ibadah. Ini kan imannya di situ. Ya. Itu saja sebenarnya sudah cukup. Tapi masalahnya orang yang hanya katakanlah tidak berkecimpung dalam dunia keilmuan, hanya hidup dalam katakanlah maisha, mencari penghidupan, kemudian kehilangan pegangan akhlak tadi itu, moral itu, dia kehilangan segala-galanya. Nah itu, apalagi sekarang ini, katakanlah misalnya dia berkecimpung di dalam bisnis, dia berkecimpung dalam politik, berkecimpung dalam pemikiran juga, dia lupa berpegang kepada ilmu pengetahuan tadi. Ya, karena dia lupa dengan itu, pasti dia akhlaknya menjadi rusak. Bagaimana nalarnya bagaimana? Katakanlah misalnya gini, ada orang yang tidak peduli dengan halal haram dan dia tidak tahu bahwa sesuatu itu halal atau haram. Dia akan bekerja di sebuah perusahaan judol dan dia merasa aman-aman saja. Satu, bisa juga dia masuk ke dalam partai politik yang itu tidak membawa aspirasi Islam. Katakanlah partai politik yang berbasis kepada agama lain. Dia masuk di situ dan dia tidak mengerti apa hukumnya apa ilmunya, dia tidak tahu. Kan berarti tidak ada ilmu di situ. Kalau tidak ada ilmunya, dia akan melanggar sesuatu itu karena tidak ada ilmu. Nah, tidak ada ilmu di sini bukan berarti dia luput dari dosa. Dia sudah tahu sebenarnya. Kalau dia membaca dia tahu, tetapi keimanannya tidak mencegah dia untuk melakukan perbuatan yang haram tadi. Di situ ada emang koneksi ilmu iman amal ini betul-betul sangat sangat riskan dalam kehidupan. Begitu Anda lupa keimanan, Anda sudah kehilangan akhlak. Ya. Jadi bagaimana orang yang melupakan keimanannya, di situ rusaknya. Bagaimana orang yang tidak tahu halal haram, di situ juga rusaknya. Jadi akhlak itu adalah akibat yang terakhir. Ya, akibat terakhir ya maafi akhlak, maafi adab, maafi khuluq. Nah, disitulah seperti apa yang kita bayangkan, sudah dia alfun kawahid. Ya. Alfun mislu layujat. Ya, seperti begitu. Jadi ini luar biasa. Ya, harga seorang muslim itu ada di dalam iman dan ilmu iman dan amalnya. Itu. Jadi kehilangan jati diri sudah pasti. Bahkan bisa kehilangan agamanya. Ya. Dan tentunya ketika satu hal tersebut atau dua hal tadi rusak,
terkait dengan moral dan juga mental tadi Ustaz ya. Lebih khususnya di moral itu ternyata sangat complicated Ustaz ya. Artinya ketika memang satu sisi hilang, maka yang lainnya akan keterusan juga hilang. Betul. Sehingga resiko atau worst case-nya adalah justru bisa kehilangan agama gitu Ustaz. Kehilangan agama. Betul. Masya Allah. Ya. Sebenarnya kalau kita pikir tidak terlalu complicated, ya. Misalnya kita kasih contoh begini. Kita ini percaya kepada orang tua. Orang tua itu mencintai kita, orang tua kita membiayai kita, orang tua kita mengharapkan kita. Berarti kita dipercaya oleh orang tua. Nah, kita percaya juga kepada orang tua. Ya. Mungkinkah kita yang percaya kepada orang tua yang menyayangi kita, mengasihi kita melakukan perbuatan yang dia tidak suka? Tidak mungkin kan? Tidak mungkin. Nah, kecuali dia hubungan dengan orang tua masalah. Nah, di situ keimanannya masalah. Ya. Jadi keimanan itu sebenarnya adalah kepercayaan. Nah, kalau kepercayaan kita kepada seseorang itu sudah kita langgar, persahabatan kita rusak. Itu kita sesama manusia aja ya. Nah, kalau keimanan kita terhadap Allah tadi itu dirusak oleh kehidupan kita, maka akhlak kita pasti rusak. Ya. Misalnya gini, kita berdoa kepada Allah. Ya. Katanya firmannya ud'uni astajib lakum. Berdoa kita tidak dikabulkan. Nah, habis itu kita ya kalau berdoa sholat nggak ada gunanya, nggak usah sholat, doa juga nggak dikabulkan. Nah, ilmu berdoa dia tidak tahu. Ya. Berdoa itu ada syaratnya, berdoa itu ada basisnya, berdoa itu ada amaliyahnya, tazkiyatun nafas dulu kan. Betul. Ya. Kok tahu-tahu minta diterima, emang inti siapa kan gitu. Jadi doa kita kepada Allah itu banyak syaratnya. Ya. Nah, Allah itu sangat suka dengan orang-orang yang sangat dekat dengan Allah, ya. Dan dengan itu tidak ada hijab lagi. Nah, orang yang masih banyak hijabnya, maksiat banyak, kemudian meminta kepada Allah supaya dikabulkan, kan tidak masuk akal. Jangankan dengan Allah, kita dengan sesama manusia aja juga tidak bisa begitu kan. Betul. Ya, ini nalar yang paling sederhana, tidak complicated sebenarnya. Ya. Terlalu overthinking berarti. Nah, overthinking. Masya Allah. Analogi yang disampaikan oleh Gurunda kita mengantarkan bahwasanya memang seberapa besar dan juga seberapa penting peran nilai Islam dan juga jati diri yang perlu dipegang dan juga menjadi bekal bagi santri untuk terjun ke dunia masyarakat. Karena apabila hilang salah satunya, maka akan berimbas pada kedua hal lainnya tadi Ustaz ya. Masya Allah. Dan itu tadi ikhwan akhwat tentunya melalui bekal-bekal dan juga bagaimana kita perlu berprinsip dengan yang namanya worldview Islam yang tadi secara sederhana yakni adalah keserasian dan juga korelasi yang baik dan saling berhubungan antara iman, amal dan juga ilmu, iman dan juga amal tadi. Tentunya secara tidak langsung itu menjadi bekal yang untuk selanjutnya yang perlu kita pegang ketika kita terjun di dunia masyarakat. Baik kawan-kawan sekalian, kita akan break sebentar untuk mendengarkan beberapa lagu nasyid karangan Gontor, karya orisinal dari Pondok Modern Gontor. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng Akhi Kamil bersama dengan Profesor Dr. Kiai Haji Hamid Fahmi Zarkashi. Thank you. Baik kawan-kawan sekalian, tentunya Akhi Kamil masih menyapa antum pada malam hari ini. Dan setelah tadi kita melewati beberapa diskusi dan juga obrolan-obrolan, kita sudah masuk dalam segmen terakhir pada Gontor Podcast di malam hari ini yang bertemakan santri di era globalisasi. Tentunya setelah kita mengetahui tadi bagaimana kita menyikapi sebagai santri untuk bersikap senantiasa berpegang teguh dengan jati diri kita dan juga tentunya bermuara pada nilai Islam, dan juga apa yang kita sudah mengetahui yang dia disampaikan juga oleh Gurunda tadi bahwasanya dengan kehilangan
dua hal tersebut, jati diri dan juga nilai Islam, banyak resiko-resiko yang tentunya sangat riskan dan juga sangat fatal jika kita memang terjerumus pada hal itu, hingga worst case-nya kita malah kehilangan agama kita, Ustaz. Hingga kita tidak percaya dengan Tuhan lagi, kita tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul-Nya, dan itu menjadi bahan untuk kita bermuhasabah, untuk senantiasa berpegang teguh pada nilai Islam dan juga jati diri Islami. Dan pada segmen terakhir ini tentunya Kiai Hamid, ya, kami ingin juga mendapatkan pesan juga dari antum juga sebagai penutup, bagaimana tentunya pesan yang hendak antum sampaikan kepada kami dan juga kita semuanya sebagai santri yang selanjutnya akan berkiprah kepada masyarakat, yang mana senantiasa untuk selalu menjaga jati diri dan juga nilai Islam, sehingga proyeksi kedepannya adalah menjadi subjek peradaban atau menjadi pondasi peradaban di tengah arus globalisasi ini yang tentunya kian marak, dan juga setelah kita mendalami itu justru sangat-sangat bias gitu, sangat-sangat bias akan unsur-unsur tauhid. Mungkin bisa disampaikan. Nah, ini kalau sudah bicara peradaban, ini bukan alumni kelas 6 ini. Tapi bicara alumni pada tingkat sarjana lah paling tidak. Jadi kalau bicara peradaban, kita berbicara akar katanya adab. Adab itu sebenarnya adalah the whole religion. Seluruh din itu adalah adab. Nah, Ibnu Qayyim juga mengatakan ini, adab adalah seluruh ajaran Islam. Nah, kalau seluruh ajaran Islam, kita kembali lagi yang tadi, ilmu, iman, amal, syariah, akidah, akhlak. Nah, kualitas dari itu, ya, itu bisa kita peroleh di dalam terminologi yang disebut dengan ihsan. Jadi Islam, iman, ihsan. Ihsan adalah kualitas akhlak yang tertinggi. Ya. Saya ingin di sini menyebut ayat yang sering disampaikan oleh Trimurti, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Tapi setelah itu sering dilupakan. Wa innallaha lama'al muhsinin. Jahadu fina fi maqamil ihsan, itu maksudnya. Jadi berjihad di jalan Allah, tetapi tingkatannya bukan tingkatan syariah, tingkatan akidah, tingkatan iman, tetapi tingkatannya sudah ihsan. Kalau iman rukunnya kan ada 6. Kalau Islam rukunnya ada 5. Ihsan rukunnya hanya 2. Tetapi ini yang tertinggi, muraqabah dan musyahadah. Nah, musyahadah ini adalah tingkatan yang di atas tauhid lah, sudahlah. Ya. Bahwa dia sudah melihat Allah, bersama Allah. Ya. Nah, Trimurti itu berjuang di sini ini menciptakan peradaban, ya kan? Menjadi subjek peradaban. Karena tingkatan jihadnya adalah tingkatan ihsan. Fi maqamil ihsan. Nah, di situ ketika melihat arus peradaban, arus modernisasi, arus budaya barat yang tidak karu-karuan, Gontor tetap eksis. Nah, di sini maksudnya. Jadi di sini subjek peradaban berbasis kepada adab atau berbasis kepada ilmu, iman, amal, Islam, iman, ihsan, ya, yang dilaksanakan secara holistik dalam sebuah sistem pendidikan. Nah, itulah yang akan mencegah kita untuk terinfiltrasi atau kemasukan ideologi modern. Nah, apa yang beliau lakukan itu adalah sesuatu yang bagi saya takdir. Maksudnya takdir gimana? Tidak ada desain saintifik teoritis bagaimana Gontor berkembang. Trimurti bukan orang pakar pendidikan, pakar teori pendidikan, bukan. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan ilham dari Allah karena dia berjihad fi maqamil ihsan. Ini yang saya rasa perlu menjadi catatan. Jadi kalau ingin meniru Gontor, ya, jihadnya harus fi maqamil ihsan. Nah, ini untuk para kiai-kiai alumni ini penting. Ya. Jadi mereka itu
sudah tidak lagi berpikir saya dapat apa, tapi apa yang bisa saya berikan untuk pondok ini, apa yang bisa saya berikan untuk umat. Bahkan banyak hal yang di situ kita belajar banyak nilai keikhlasan, nilai perjuangan. Nah, itu adalah contoh bagaimana nanti santri akan berjuang di masyarakat sebagai subjek peradaban. Contoh aja Trimurti. Dan sistem kehidupan di dalam Pondok Modern Darussalam Gontor ini adalah merupakan contoh suatu lembaga yang sudah jadi, yang dasarnya tadi adalah al-Islam fi maqamil ihsan. Jadi begitu maknanya. Gimana? Insya Allah sudah betul-betul kita sederhana dan cukup bisa dipahami, Ustaz. Dan secara tidak langsung mungkin Kamil tadi juga selama obrolan kita berjalan, Ustaz, ya, ternyata ada pesan tersirat, Ustaz, dari tema pembahasan kita di area santri di tengah arus globalisasi. Bahwasanya pesan-pesan tadi membentuk sebuah taksonomi, Ustaz. Bagaimana pesan yang harus dipegang atau bekal yang harus dipegang pertama untuk kasta atau tingkatan menengah, santri KMI kelas 6. Kemudian selanjutnya untuk tingkatan mahasiswa di universitas, dan yang terakhir yang antum sampaikan bahwasanya hingga ke makom ihsan tadi, yaitu untuk para kiai-kiai alumni yang pada saat ini sedang dalam masa perjuangan untuk menyebarkan dakwah-dakwah di masyarakat. Masya Allah sekali. Dan secara tidak langsung Akhi Kamil ingin menyimpulkan bahwasanya pesan-pesan tersebut ataupun pegangan-pegangan yang harus dipegang oleh seorang santri tentunya bermuara pada 3 hal, yakni bagaimana kualitas mental dan kualitas moral dan juga kualitas intelektual. Sehingga daripada itu, ketika kualitas mental, moral, intelektual saling berkesinambungan, sehingga pada makom tertingginya, sehingga seluruh perbuatan itu berdasarkan di makom ihsan, insyaallah. Kurang lebih seperti itu. Betul ya. Kesimpulannya sahih. Insyaallah. Alhamdulillah. Dan tentunya ikhwan akhwat sekalian, di dalam tema pembahasan dan juga obrolan, dan tepatnya di segmen terakhir ini, Kamil juga hendak mengintisarikan bahwasanya di tengah-tengah arus globalisasi ini tentunya membahas atau berbicara mengenai santri itu bukan tentang lamanya masa studi 3, 4, 5 tahun dengan kegiatan mengaji dari pagi hingga terbenamnya matahari. Namun ketika kita berbicara tentang santri, yakni santri ini merupakan alma mater yang dipakainya setiap hari hingga akhir hayat nanti. Nah, sayang beribu sayang nih kawan akhwat, bahwasanya dengan masifnya arus globalisasi di tengah era digitalisasi, jati diri ini kian tereduksi dengan ditandai nilai-nilai moral yang terus terdekadensi. Informasi yang seharusnya menjadi sarana verifikasi bukti menjelma menjadi hoax dan fitnah di sana sini, bahkan tidak jarang menjadi narasi provokasi. Nah, disinilah peran santri nih kawan akhwat sekalian. Bukan hanya menjadi penengah, tetapi juga perekat umat di tengah arus globalisasi. Sebagai santri, kita selalu diajarkan bahwasanya santri harus menjadi mundirul qaum, bahkan mungkirul ummah oleh para kiai. Karena disinilah santri adalah pondasi peradaban bagi negeri. Masya Allah. Ya, mungkin itu yang intisari yang Akhi Kamil ambil daripada obrolan kita pada malam hari ini, Ustaz. Dan Akhi Kamil mewakili santri-santri di luar yang pada malam hari ini menyimak antum juga mengucapkan ribuan terima kasih, Ustaz, karena atas wejangan dan juga pesan-pesan yang disampaikan yang benar-benar menjadi bahan untuk bermuhasabah, bahan untuk merecharge energi, dan juga bahan untuk tajdid dunia, Ustaz. Sejauh mana tingkat mental, moral, intelektual kita sehingga kita bisa berkiprah di masyarakat luas, dan juga kita terus meningkatkan amalan-amalan kita sehingga kita mencapai ke makom ihsan sebagaimana yang disampaikan tadi, sebagai pondasi untuk membangun peradaban, karena peradaban sendiri berakar pada adab. Dan juga sebagaimana disampaikan Ibnu Qayyim, yang disampaikan oleh
Gurunda tadi barusan adalah adab merupakan the whole of deen, atau esensi dari keseluruhan daripada agama itu terletak pada adab. Maka jika kita ingin membangun peradaban yang sangat ideal, membangun peradaban yang madani, maka kita perlu membina adab bagi diri kita sendiri hingga ke masyarakat luas nanti. Terima kasih atas waktunya untuk Profesor Dr. Kiai Haji Hamid Fahmi Zarkashi atas berkenannya untuk bisa hadir pada malam hari ini. Sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi Akhi Kamil pribadi untuk bisa ngobrol lebih intens lagi. Kalau biasanya di kelas Zat, di sini di samping, masya Allah ya sedikit grogi sedikit Zat, tapi insya Allah apa yang antum sampaikan akan jadi bekal bagi kami pribadi untuk dibawa ke masyarakat nanti Ustaz. Terima kasih ikhwan akhwat yang sudah bergabung bareng Akhi Kamil tentunya pada malam hari ini di Gontor Podcast by Radio Suara Gontor FM dan juga Gontor TV. Semoga antum-antum selalu diberikan kesehatan dan juga diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya, dan juga mari kita tutup bersama sesi pada malam hari ini dengan bersama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhi Kamil pamit undur diri, mohon maaf atas segala kekhilafan atau kata-kata yang kurang berkenan di benak antum sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.